Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sunaris bisa kembali menjumpai Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan yang penting saya ingatkan Anda bersyukur, terutama bagi Anda yang tidak tinggal di daerah bencana. Karena kalau kita menyimak perkembangannya dari hari ke hari itu makin banyak sekali cerita haru biru seputar bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengapa kemudian banyak sekali bermunculan kabar-kabar baru? Karena iya komunikasi yang terputus dan kemudian banyak daerah yang tidak terjangkau. Bahkan itu bukan daerah terpencil, tapi banyak daerah yang kemudian terisolir karena jalanan putus ke sana dan sebagainya. Saya mengajak Anda untuk berbincang. Nah, ini menarik ini. Karena beliau ini sempat terjebak berapa? 2 hari atau 3 hari di Biren ketika terjadi bencana eh, banjir bandang kemarin. Dan Anda sudah kenal namanya sebenarnya, yakni Bung Sudirman Said. Assalamualaikum, Jeff. Waalaikumsalam Mas Ersu, apa kabar? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah kita masih banyak bersyukur lah. Kalau cuman hujan, cuman kena banjir dikit aja biasa saja lah. Dibandingkan mereka, pengalaman Anda saja sudah itu, apalagi mereka yang langsung terdampak ya. Jadi ceritanya gimana itu kemarin nih? Kejadiannya kapan waktu Anda sampai harus bermalam di Biren itu ya? Iya, terima kasih Mas Ersu. Saya kira benar sekali kita patut bersyukur karena saudara kita di Sumatera dan juga di beberapa bagian itu sedang mengalami musibah dan Ya. hari ini kita mendengar eh, 800-an wafat, eh, kemudian masih banyak ratusan lagi belum ditemukan dan perkiraannya korban bisa mencapai di atas 1.000 kalau nanti Ya, berlanjut. ya. Jadi saya itu sebagai pengurus pusat PMI, sebagai ketua bidang organisasi, Hmm. pada Selasa tanggal 25 itu punya hajat di Takengon, Kota yaitu Kengon. musyawarah Ya. provinsi. Dan Mhm. seluruh pengurus PMI di Aceh itu berkumpul di sana, kabupaten kota, untuk memilih pengurus baru periode 2025-2030. Ini Saya daerahnya indah ini ya, di sana kan ada Danau Laut betul. Tawar ya. Jadi teman-teman beri dua pilihan waktu itu kan kita ke Sabang, kumpul Sabang atau di Takengon. Saya bilang ya Takengon lah karena kita belum pernah ada di sana itu. Jadi Selasa pagi saya sampai di Banda Aceh, jalan ke Takengon kira-kira 7 jaman. Mhm. Sepanjang jalan sejak datang itu memang hujan terus dan Ya. teman-teman PMI mengatakan ya memang sudah beberapa hari nih Pak hujannya nggak berhenti-berhenti. Mhm. Mhm. Singkat cerita acara selesai jam 10 malam, setengah 11, saya pamit karena memang paginya saya harus ke Jakarta. Jadi saya Ya. Mhm. berencana memang pulang balik lah. Mhm. Tapi perjalanan pulang itu luar biasa karena hujannya makin deras, Mhm. mulai ada genangan lumpur, mulai ada air, mulai ada pohon tumbang segala macam. Mhm. Jadi perjalanan Takengon Biren yang dalam normal itu hanya 2 sampai 3 jam Ya. ditempuh selama semalaman tuh dari jam setengah Mhm. 11 sampai jam 7 pagi. Mhm. Untung bisa mencapai Biren karena Oke. Mhm. rupanya belakangan diketahui besoknya itu jalan runtuh, jembatan lepas segala macam. Jadi Ya. teman-teman yang semalam berkumpul di Takengon itu sampai berhari-hari juga tidak bisa meninggalkan Takengon. Mhm. Nah, saya Mhm. di Biren itu eh, 2 hari 2 malam Dua hari dua karena malam. sesampainya di Biren tidak bisa ke timur karena terhalang oleh kota Mhm. Biren dan Lok Sumawe, Mhm. tidak bisa ke barat juga karena di banyak titik genangannya luar biasa dan tidak bisa Menuju ke jalur. Itu Banda ya. Acehnya nggak bisa ya, udahan ya. Betul. Ya. Nah, mulai hari Rabu kita cari informasi kan apa yang terjadi. Mhm. Rupanya listrik sudah berhari-hari mati loh dan apa jaringan telepon juga tidak ada. Jadi saya sampai Rabu sore masih dapat jaringan telepon meskipun on off karena kan tergantung listrik. Nah, saya Ya. apa nongkrong atau nunggu waktu di warung. Mhm. Warung itu kebetulan punya genset. Jadi kalau gensetnya mati, ya, ya anunya mati, apa namanya, jaringannya mati. Mhm. Si pemilik genset itu pinter, jadi 2 jam sekali dimatikan karena dia harus hemat Mhm. BBM karena mulai mulai khawatir tidak dapat pasokan BBM kan. Mhm. Maka saya pada hari Kamis baru mulai berjalan dalam keadaan sudah seharian tidak mendapatkan sinyal komunikasi. Jadi daripada saya stranded di situ, saya berusaha ke arah barat. Mhm. Satu persatu genangan kita lewati dan hari Kamis memang hujannya mulai sedikit reda meskipun keadaan masih gelap di atas. Mhm. Tapi akhirnya Kamis malam berusaha
mencapai Banda Aceh. Itu setelah betul-betul mengalami beberapa kali genangan yang sangat berisiko. Mobil kami sempat satu rombongan mobilnya mati karena masuk air. Hmm. Di belakang kami ada motor yang terseret arus, motornya Hmm. terlempar dan di beberapa tempat memang tanggul kan sudah jebol ya. Jadi eh, ya kita bersyukur, saya bersyukur bisa mencapai Banda Aceh, ini bisa kembali ke Oke, Jakarta dan jadi berapa hari perjalanan dari Takengon sampai Banda Aceh itu ditempuh akhirnya? Selasa, Rabu, Kamis malam baru sampai di Banda Aceh. Oh, oke. Ya. Eh, yang ingin saya ceritakan di sini adalah sebetulnya betapa beratnya penderitaan masyarakat karena berhari-hari tidak ada listrik Mhm. dan dengan demikian karena tergantung pada handphone selama ini Mhm. tidak dapat sinyal handphone juga, Mhm. jadi masyarakat relatif terisolasi. Nah, saya mampir ke berbagai pusat pemerintahan, misalnya puskesmas ya, kemudian koramil atau polsek atau kelurahan, itu semuanya mengatakan kami lumpuh Pak, tidak bisa berkomunikasi karena Ya. tidak ada signal. Genset tidak ada, begitupun backup radio komunikasi tidak ada. Jadi saya bertanya pada teman-teman yang di militer itu, Pak, apakah instansi yang di atas itu tidak mencari Bapak? Kan sudah berhari-hari tidak ada komunikasi gitu. Mhm. Ya kami nggak punya alat komunikasi gitu. Jadi Mhm. kelihatannya hari itu memang, itu kan hari Kamis ya, memang sampai hari Kamis pun eh, Jakarta belum aware bahwa Ya, ya. keadaannya parah. Dan Mhm. itu kan ditunjukkan oleh salah seorang kepala badan yang mengatakan itu Mhm. Hanya serem di bencana itu di serem di media medsos sosial ya. saja ya. Mhm. Ya. Betul. Mhm. Nah, sementara saya merasakan berhari-hari itu ini rakyat yang menolong siapa gitu ya. Karena Ya. Mhm. betul-betul mereka seperti kebingungan untuk mencari jalan keluar. Itu kurang lebih Ya. situasi Mas Heru. Ya, kan Anda pernah menjadi deputi pelaksana Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi ini ya, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias. Ini Betul. pasca tsunami ya. Ya. Nah, tentu Anda bisa membandingkan situasinya seperti apa karena kok saya membaca pernyataan dan saya lihat videonya Mualem ini Gubernur Aceh dia menyatakan bahwa ini seperti tsunami kedua. Apakah ini melebih-lebihkan atau memang realitasnya seperti itu? Kalau dari segi korban memang kan sekarang ini Yes, jauh lebih kecil ya. ya korban, Tapi ya, ini kan juga belum angka yang final satu. ya, Tetapi dari segi damage atau kerusakan yang melanda dan Sumatera, magnitude-nya ya gitu ya. betul. Hmm. Itu jauh lebih luas karena kalau dulu kan tsunami itu tanda kutip hanya Hmm. menyerang bagian Pantai, pantai bibir gitu yes. ya. Memang ada gempa dan gempa Ya. susulannya berkali-kali selama kami di sana pun begitu. Tapi Hmm. eh, tidak dialami berhari-hari. Jadi gempa sekali Hmm. sekali kemudian tsunami datang. Selebihnya kemudian orang tentu menunggu suasana dan sebagainya. Tapi hari itu kan berhari-hari, bahkan sampai hari ini masih mengalami mengalami suasana itu Ya. yang eh, se- separuh lebih kabupaten di Aceh, di Nanggro Aceh itu mengalami dampak gitu Hmm. dan membuat mereka terisolasi, tidak mendapat pasokan makanan, tidak dapat pasokan energi, tidak dapat sarana komunikasi gitu. Ya. Eh, dan saya menduga sekarang mulai muncul di berbagai media sosial jalan dari Takengon ke Biren, dari Biren ke arah timur sana, dari Biren ke arah Banda Aceh yang saya lalui itu sekarang mengalami kerusakan berat tuh karena Ya, di kalau Anda direndam nggak berhari memutuskan malam itu keluar dari Takengon, Anda nggak mungkin nggak bisa keluar ya setelah itu ya nggak dari bisa sana. keluar, nggak bisa keluar. Hmm. Dan teman-teman PMI sampai hari keempat kelima akhirnya ada yang memutuskan jalan kaki eh, eh, menuju ke bawah gitu, Hmm. ke arah Biren, ke arah mana Lok Sumawe, Lok karena Sumawe. mereka menyadari Hmm. harus segera datang sampai kepada markasnya untuk menolong warga. Jadi mereka Oke. memaksakan Hmm. atau memutuskan untuk berjalan. Saya betul-betul salut pada teman-teman PMI Provinsi Aceh Hmm. yang apa ya sangat berdedikasi dan walaupun dengan kesulitan tinggi tapi mereka tetap berusaha melayani warga gitu. Ya, Nah, ya. eh, memang ada perbedaan yang mencolok ya. Ini kita tidak soal membanding-bandingkan pemerintahan, tapi 25 Desember 2004 itu kan Pak SBY masih di Papua karena beliau merayakan Natal bersama dengan masyarakat Papua dan Indonesia Timur. Tetapi kemudian ketika 26 pagi mendengar kabar itu, segera mengutus Pak
Wapres untuk terbang duluan, tapi begitu pun beliau setelah selesai acara di Papua langsung terbang bergabung dengan rombongan Pak JK yang sudah lebih dahulu melakukan intervensi-intervensi lah. Eh, jadi memang kelihatannya masyarakat butuh satu simbol bahwa pengurus negara itu ada di sana hadir dan kemudian segera melakukan langkah-langkah eh, recovery. Sekarang kan kontroversinya adalah apakah ini layak ditetapkan sebagai bencana nasional tidak? Itu kita tidak Nah, masuk ke ya, ranah itu, tapi Pak tapi Prabowo kan sudah langsung hadir juga di sana, meskipun selang berapa bulan. eh, sejumlah menteri hadir, Hmm. tapi saya sebetulnya ingin melihat peristiwa seperti 2004 yang lalu, 2005 yang lalu, yaitu Hmm. Pak Alwi Syihab dan Pak Sofyan Jalil Hmm. diutus, ditugaskan untuk Yes. berkantor di Banda Aceh, gitu. Ya, ya, Dan beliau selama 3 bulan tidak pernah pulang karena memang betul-betul menemani masyarakat. Jadi ya. Saya ingat itu bagaimana. mudah-mudahan para Ya, ya, pengurus negara datang bukan sebagai kunjungan kerja, tapi ya, betul-betul melakukan operasi lapangan yang memang dibutuhkan sekarang itu. ya. Saya ingat betul itu memang Pak Alwi Siap kan Menko Kesra ya pada waktu itu ya. Ya, Jadi dan betul. beliau ditinggal di Banda Aceh oleh Pak SBY ya. Bahkan ketika Pak SBY ke Mulabo juga beliau juga tidak diikut sertakan. Jadi langsung mengkoordinasikan di Banda Aceh waktu itu. Ya. Karena kita bisa maklum waktu itu kan pertama Aceh dalam keadaan konflik ya. Yang Ya. kedua Mhm. gubernurnya baru saja kena perkara hukum. Jadi Yes. memang kekuasaan vakum wajar kalau ditempatkan pejabat senior yang akhirnya bisa memobilisasi Ya. instansi vertikal pada level nasional kan. Nah, Yes. itu barangkali yang diperlukan oleh teman-teman baik di Aceh, di eh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Yes. Tapi yang Oke. paling parah memang situasinya Ya. ada dua provinsi yaitu Sumut dan Sumut dan Aceh Aceh. ya. 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 Oke, nah kalau kita ngomong tadi ada bicara soal magnitude ya dan sebagainya, itu kerusakannya yang sekarang itu kalau menurut berdasarkan laporan Anda kan sudah mulai mengumpulkan laporan-laporan itu dari teman-teman Palang Merah di Ya. 3 provinsi itu bagaimana ininya magnitude-nya atau besarannya ini? Seluruh teman-teman yang saya tanya baik sepanjang jalan Hmm. maupun sekarang sudah saya ada di Jakarta kembali, Ya. bagaimana situasinya? Parah Pak, lampu masih mati, Mm-mm. telekomunikasi belum ada. Saya ini sekali-kali biarpet aja pakai Kapan ini? diesel tetangga. Kemarin atau hari ini? Kemarin ya, kemarin sore gitu Sampai ya. hari ini, sampai malam ini masih. Dan mereka mengatakan eh, sebaran kerusakannya lebih berat daripada tsunami. Dan pada waktu tsunami itu sebenarnya listrik hanya mati 1-2 hari, kemudian segera ter, terhubung kembali gitu ya. Hmm. Jadi ada satu baik tindakan cepat maupun mungkin juga damage-nya tidak separah sekarang yang membuat sekarang ini masyarakat di Aceh, di Sumbar, di Sumut itu merasakan betul-betul seperti terisolasi gitu ya, tidak bisa keluar. Nah, tadi malam saya diskusi di satu media televisi, seorang bupati di Sumut maupun di Aceh mengatakan makanan stok sudah mulai menurun dan begitupun BBM sudah mulai menurun. Jadi kalau tidak segera dilakukan operasi-operasi skala besar gitu ya, itu akan menimbulkan resiko kesulitan masyarakat yang lebih parah. Saya ingin juga menyampaikan di sini, Mas Ersu, kalau dikatakan bagian terburuk sudah lewat, itu juga tidak tepat karena Mhm. ini nanti ke depan adalah bagian-bagian terburuk yang akan hadir. Karena apa? Masyarakat sudah mulai kehilangan stok makanan, pasokan yang dari bantuan belum tentu bisa masuk ke lokasi dengan lancar, tapi juga begitu banjir surut mulai muncul penyakit-penyakit. Binatang-binatang yang meninggal yang mati itu akan menimbulkan apa virus dan sebagainya, penyakit kulit, penyakit diare segala mulai muncul. Jadi ada bagian-bagian yang mesti diurus dengan baik. Bagaimana caranya korban tidak bertambah dalam bulan-bulan ke depan. Kita mendengar penjelasan dari Pak Menko, Pak Pratik, cukup menggembirakan karena dikatakan akan mengerahkan segala daya upaya nasional dan mudah-mudahan itu bisa sedikit banyak mulai membantu masyarakat. Ya, iya, memang pasca ini jauh lebih serius ya. Kalau dampak seperti ini termasuk juga kan ribuan rumah yang juga yang hancur total dan itu kan mereka harus artinya menata hidup kembali. Kemudian juga ladang-ladang mereka yang itu menjadi penghasilan hidup mereka selama ini kan juga ini kan hancur. Eh, dan ini kan Anda kenapa saya penting bicara pada Anda? Anda kan waktu itu menjadi
badan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, saya kira ini yang paling penting ya setelah itu. Secara tipikal itu kan ada 3 tahapan Ya. penanganan bencana ya. Nomor satu, melakukan respon cepat. Sekarang ini semua orang sedang melakukan satu emergency respon atau tanggap darurat. Tanggap darurat itu yang penting adalah yang hidup diselamatkan, Mm-mm. yang sakit disembuhkan, yang lapar diberi makan, kemudian jangan sampai ada tambah korban baru. Nah, yang wafat, yang meninggal dihormati dengan baik. Itu tanggap darurat. Kemudian sudah itu kita berikan hunian sementara, pasokan makanan, perawatan kesehatan dan sebagainya. Nah, tahap kedua ini yang mungkin akan harus segera dilakukan namanya damage assessment, loss and damage assessment. Mhm. Eh, jadi di assess seberapa besar kerusakannya, seberapa luas kerusakannya, jalan, jembatan, bangunan, sarana sarana ekonomi dan sebagainya. Kemudian sampailah pada tahap ketiga yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Eh, itu akan makan waktu lebih panjang lagi dan kembali pada keterangan dari pihak otoritas dari pengurus negara, kelihatannya memang tahapan itu sudah disiapkan, tetapi pada tahap-tahap ini, pada waktu-waktu ini terutama di sela-sela di mana orang masih mengalami shock, masih sangat Ya. sulit hidupnya, kelihatannya perlu ada penetapan status bahwa ini bencana nasional. Oke. Eh, Mengapa begitu? Menurut kami ada 2 pertimbangan. Nomor satu adalah masyarakat perlu ditenangkan bahwa ini bencananya seluruh negeri, gitu ya. Ya. Eh, 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 dengan begitu mereka merasa ditemani. Yang kedua, ada satu legitimasi bagi instansi pemerintah di pusat untuk bertindak. Aha. Meskipun dikatakan ini bencana level nasional atau prioritas nasional, seperti dikatakan oleh Pak Menko kemarin, tapi kalau tidak ada status sebagai bencana nasional, tentu saja masing-masing pihak akan bertindak sesuai dengan judgement-nya sendiri. Tapi kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, sudah legitimate untuk bertindak melakukan extraordinary action, termasuk bila diperlukan membuka pintu bagi hadirnya bantuan-bantuan berskala besar dari lembaga-lembaga internasional, termasuk UN, Hmm. World Bank, maupun Ya. negara tetangga. Ya. Ini kan agak tanggung ya, bahwa secara effort, secara sumber daya dikatakan bahwa akan dikerahkan seluruh yang dimiliki di level nasional, tapi statusnya tetap eh, yang diharapkan menjadi status bencana nasional tidak terjadi. Ya. Oke, kan kita menyimak bagaimana pernyataan sejumlah kepala daerah yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk menangani bencana ini. Bahkan seperti Aceh Utara sampai menangis, ya menulis surat kepada Presiden. Dan Apakah menurut asesmen Anda sekarang ini sebagai orang yang pernah juga menangani bencana di Aceh dan sekarang aktif di PMI, perlu juga lembaga-lembaga dibentuk lembaga ad hoc seperti BRR itu karena tadi ada kan menyinggung perlu ada untuk mengkoordinasikan bantuan-bantuan dari dunia internasional dan lembaga-lembaga bantuan internasional. Eh, kita mengalami beberapa bencana besar ya, termasuk Palu, Lombok Hmm. beberapa tahun lalu, dan kelihatannya ada keengganan untuk membentuk lembaga ad hoc atau yang ada adalah Keengganan. tim-tim ad hoc. Dan kalau boleh ngambil pelajaran, itu menyebabkan rehab rekon di Palu dan di Lombok itu berjalan panjang dan Hmm. banyak Hmm. hal yang tidak diselesaikan. Kenapa? Oke. Kenapa? Hmm. Bedanya dengan waktu Aceh dulu, meskipun skalanya berbeda. Ya. BNN-nya kan dibentuk untuk waktu 4 tahun kan. Jadi Ya. almarhum Pak Kuntoro mengatakan kita masih selesai 4 tahun, kemudian karena itu seluruhnya mesti bergegas bagaimana mencapai target 4 tahun itu, hal-hal yang mendasar sudah dibangun. Dan terbukti bahwa dalam 4 tahun Aceh dan Nias itu selesai dibangun kembali, bahkan sampai hari ini pun teman-teman di Aceh dan Nias mengatakan keadaan pembangunan itu lebih baik daripada sebelum bencana itu. Artinya memang perlu ada satu projectize atau memproyekkan sesuatu dalam waktu yang pendek sehingga Hmm. seluruh pihak itu berusaha keras untuk mencapai target itu dan sebaiknya lembaga ESOK memang. Mengapa? Karena Hmm. biarkanlah lembaga-lembaga yang sifatnya existing atau rutin itu Yes. mengerjakan tugas rutin kan. Nah, Ya. sementara Hmm. lembaga ini fokus pada recovery atau pembangunan kembali wilayah yang kemarin kena bencana itu. Ya.
karena kan betul seperti Anda katakan bahwa pemerintah daerah itu mereka sudah punya tugas-tugas harian yang selama ini mereka kerjakan itu kan, dan tentu ini akan menambah beban berat buat mereka kalau ada tambahan seperti ini. Kalau soal hanya beban, menurut saya mungkin nggak terlalu persoalan. Tapi kalau kemudian ternyata di luar kapasitas mereka, itu yang jadi persoalan kan. Makanya seperti Anda sebutkan tadi, di beberapa daerah akhirnya proses rehabilitasi dan rekonstruksinya ya berjalan sangat lama. Jangan lupa bahwa hampir seluruh kepala daerah sekarang adalah hasil Pilkada 2024. Itu artinya mereka belum setahun ada di Yes. pemerintahannya. Hmm. Hmm. Eh, Belum tentu semua kepala daerah itu memiliki pengalaman memimpin pemerintahan karena Ya, banyak politik yang latar belakangnya berbeda gitu. ya. Jadi memang wajar kalau ada sejumlah kepala daerah yang melihat hal ini sebagai hal yang baru gitu, kemudian memunculkan satu kepanikan, apalagi dengan tekanan masyarakat Hmm. antri bensin, antri Hmm. makanan, antri pulsa telepon, antri ingin komunikasi itu Hmm. pressure tersendiri. Jadi intinya adalah secara psikologi pendampingan diperlukan dari titik-titik di mana bencana tidak ada. Jakarta kan tidak ada bencana. Ya, Jadi bencana bisa lebih tenang, lebih ya. lebih bisa membawa resources yang tersedia. Kemudian secara psikologi bisa menunjukkan bahwa mereka didampingi dengan baik itu. Itu Ya, yang diperlukan sebetulnya. ya. Bahwa setelah tenang kemudian sebagai contoh Pak PJ Gubernur Aceh berminggu-minggu tidak bisa diajak berpikir. Hmm. Eh, nah, setelah kita ada di sana, kemudian mulai bekerja bersama-sama, mulai ada recollection memory kan, Hmm. ingatan-ingatan Hmm. di sini ada, di sini ada, di sini belum dibangun itu nanti akan muncul dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi hari-hari ini teman-teman pengurus daerah itu baik di kabupaten kota maupun di provinsi sepertinya perlu pendampingan dan Ya. eh, kita bermohon kepada level nasional untuk memberi perhatian khusus pada mereka-mereka itu. Iya, jadi perasaan ditemani aja itu sudah luar biasa begitu ya. Apalagi jadi, Betul. dan kemudian kalau dengan ada lembaga ad hoc semacam itu terlihat bahwa pemerintah pusat itu memang betul-betul ya Serius ya. serius, karena kayak kemarin kan mereka misalnya saya melihat ada yang membuat poster bahwa eh, kalau sumber daya kami digaruk untuk kepentingan nasional, tapi ketika bencananya terjadi ini ditolak untuk status bencana nasionalnya, kan ada satire semacam itu. Iya, itu ungkapan-ungkapan keresahan dari masyarakat yang harus direspon dan eh, kami di PMI terus menyebarluaskan support, menyebarluaskan relawan dan seperti Anda lihat di gambar-gambar di medsos itu kan terutama daerah-daerah paling sulit itu biasanya ada relawan PMI. Dan kita berharap di antara relawan, instansi, kemudian nanti ada kelompok-kelompok masyarakat sipil lain saling terus menunjang tadi di samping memang kerja nyata di lapangan juga perlu ada suatu pendampingan yang membuat mereka bisa punya teman dialog bagaimana mencari solusi berbagai hal. Tapi berita baiknya adalah sekarang ini kan seluruh instansi sudah bergerak ya, militer, Ya, apa namanya, Polri. kementerian segala macam itu sudah mulai ada di lapangan dan mudah-mudahan eh, aktivitas mereka akhirnya mengcapture satu kenyataan bahwa keadaannya memang begitu buruk dan Yes. karena itu menggugah keputusan yang lebih strategis. Oke. Nah, ini yang saya akan mengajak Anda, oke, dulu situ selesai, anggap selesai soal PMI-nya ya. Tapi ini kan sering Anda bicara soal etika, soal moral, standar moral dan sebagainya. Saya akan mengajak Anda satu fenomena menarik yang ada di Sumatera Utara. Ada seorang bupati, misalnya Bupati Samosir. Eh, dan kemudian HKBP, Huria Kristen Batak Protestan di Sumatera Utara kan itu organisasi ormas terbesar lah, organisasi keagamaan terbesar di sana. Itu mereka menyatakan tidak ada kompromi, menolak bantuan dari eh, perusahaan-perusahaan yang terindikasi punya peran besar dalam perusahaan alam. Menurut saya ini fenomena juga menarik di tengah orang kesulitan, dan biasanya orang dalam kesulitan mau bantuan dari manapun itu diambil. Ini mereka membuat garis jelas gitu. Saya dalam 2 pekan ke depan akan memenuhi undangan dari Federasi Palang Merah Internasional Ya, di Roma untuk satu forum namanya Global Think Tank Forum ya. ya. Biasanya itu mengkolek pelajaran-pelajaran penting dari Hmm, seluruh Indonesia, seluruh dunia lah gitu dan hmm, eh, eh, jadi salah satu yang kita pelajari karena kan ada 7 prinsip hmm, gerakan Kepala Merah itu ya. hmm, Kemanusiaan, kesukarelaan, kemandirian,
eh, eh, kemudian kenetralan, Hmm. kesamaan, sampai pada kesatuan dan kesemestaan. Hmm. Saya ingin nyorot dari sisi kemanusiaan dan juga kenetralan ya. Ya. Jadi begini kelihatannya itu memang krisis akan memunculkan karakter dasar dari manusia gitu. Mhm. Eh, Termasuk para pemimpin gitu. Ya. Contoh karakter dasar itu muncul dari Bupati mana tadi? Samosir. Nama tadi. Hmm. Eh, tapi juga karakter dasar yang lain ada yang mengatakan menyerah gitu ya. Mhm. Hmm. Eh, Karakter dasar yang lain orang seperti Pak JK itu ketika turun ke lapangan mengatasi tsunami pada 26 Desember, Hmm. karena beliau adalah seorang problem solver, begitu ketemu gudang Bulog dikatakan buka kuncinya, yang Hmm. pemegang kunci tidak ada Pak. Kalau perlu tembak gemboknya kita bongkar. Kalau Hmm. Wapres perlu tanda tangan untuk Hmm. mengatakan itu dibongkar, saya tanda tangan itu. Hmm. Kemudian beliau cari eh, mana pabrik roti di Medan ini, kita beli semuanya masukin ke pesawat itu. Hmm. Kemudian meminta Pak Adi Sumarno waktu itu di Rut Pertamina, Hmm. eh, Direksi Pertamina, pokoknya kalian bawa BBM ke Melaboh, ke Calang, apapun caranya. Sampai Hmm. ini BBM naik naik pesawat tuh, Ya. yang ongkos angkutnya jauh lebih mahal daripada harganya. Hmm. Ini semua adalah kata yang muncul yang di drive oleh krisis. Nah, Ya. saya mengamati satu hal yang menurut saya perlu kita renungkan sebagai aktivis kemanusiaan. Kelihatannya secara umum itu memang ada jarak antara kekuasaan dengan rakyat itu. Mhm. Contoh, seorang kepala badan tega-teganya mengatakan ini eh, hanya soal medsos saja, Hmm. kenyataannya tidak. Padahal dia juga waktu itu belum melihat keadaan Hmm. sesungguhnya kan. Ya. Ada seorang pejabat tinggi lain melakukan adegan-adegan seolah-olah memberikan bantuan dengan dramatis segala macam. Hmm. Hmm. Tetapi sebetulnya masyarakat tuh merasa tidak memperoleh support secara baik gitu. Ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai mulai ada gap antara eh, hawa kekuasaan dengan masyarakat. Ya. Saya ingin bercerita bahwa sepanjang jalan saya mencari bantuan atau mencari jalan keluar menuju ke Banda Aceh atau ke Hmm. Lok Sumawe itu, Hmm. saya berterima kasih kepada sejumlah teman, termasuk menteri, beberapa menteri yang saya minta tolong untuk apakah saya bisa dievakuasi, dan mereka berusaha Hmm. mencari jalan mengirimkan heli segala macam, tapi memang cuaca begitu buruk jadi nggak bisa Hmm. masuk. Tapi di darat itu, di lapangan itu, saya tidak ketemu, maaf, tidak ketemu polisi, Hmm. tidak ketemu petugas BNPB, Hmm. tidak ketemu petugas SAT, tidak ketemu petugas PLN, tidak ketemu petugas telekomunikasi Hmm. yang sedang berusaha keras untuk membereskan berbagai hal. Hmm. Sekarang katanya sudah ribuan datang dari teknisi PLN Hmm. maupun Hmm. Hmm. Telkom. Hmm. Tapi keadaan krisis itu eh, kemarin tidak menunjukkan itu. Jadi Hmm. saya merasa ini people are helpless gitu ya. Rakyat Hmm. ini seperti eh, tidak ada yang menolong. Dan Hmm. memang kami di Palang Merah itu punya apa namanya rule of thumb, Ya. punya aturan dasar bahwa Pak Ketum meminta dalam waktu 6 jam setelah bencana terjadi Hmm. harus ada relawan PMI di lapangan. Hmm. Dan karena keadaan yang begitu buruk kemarin di Aceh, itu juga sempat tidak terlaksana karena eh, sampai mereka akhirnya kembali ke tempat masing-masing menolong keluarganya, terjaga, kemudian barulah mereka bergerak. Baru beberapa hari kemudian sekarang muncul. Tapi intinya bahwa dari sisi eh, kemanusiaan, dari segi karakter, dari segi values itu, inilah ujian bagi the true leadership. Dan Hmm. ungkapan-ungkapan seperti Bupati Manado Samosir, Samosir. Betul. beberapa bupati dan juga gubernur itu adalah ungkapan sesungguhnya dari karakter masing-masing pemimpin. Dan kita berharap krisis ini betul-betul menjadi batu uji dari para pemimpin untuk membuktikan bahwa memang mereka bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk rakyat, dan mudah-mudahan kita bisa melewati ujian berat ini. Baik. Terima kasih eh, Pak Sudirman Said, Ketua Bidang Organisasi Palang Merah Indonesia yang sempat terjebak berapa ya? 3 hari 2 malam 3 hari ya. lagi. 3 hari Ya. 2 malam ya di Biren, Aceh. Ya.
Ya Saya mudah-mudahan ingin saya, ya, menyampaikan ya, salam boleh Mas Ersu, ya kepada silakan. Pak Muhammad, Hmm, pemilik warung Rindu Alam yang sempat menjadi tempat indokos saya berhari-hari di situ. Ya, Dan dengan sukarela, karena kami kan biasanya tidur di bangku panjang di warung itu hmm, kan. hmm, 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 Tapi malam itu beliau bangunkan saya, Pak, tidurlah di sofa tempat saya duduk gitu. Jadi saya hmm, dapat sofa lumayan empuk dan hmm. Ibu Muhammad akhirnya meminjamkan bantal. Jadi saya malam terakhir bisa tidur agak lumayan. Yang malam pertama nggak bisa tidur sama sekali. Terima kasih, Mas Herjo. Baik, terima kasih Pak Sudirman Said sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.